Halo teman-teman semua, salam sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Eka Sukma Kumala Dewi Olang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua macam penyakit, yaitu yang pertama penyakit jantung koroner dan yang kedua yaitu penyakit stroke. Mari kita lihat. Baik, penyakit pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang memberikan pasokan darah, oksigen, dan nutrisi ke jantung mengalami kerusakan. Berikutnya yaitu penyebab dari penyakit jantung koroner. Di sini saya mengambil beberapa, yaitu diantaranya yang pertama obesitas, yang kedua tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang ketiga plak kolesterol, dan yang keempat yaitu proses peradangan yang terjadi pada pembuluh darah. Apa saja tanda dan gejala dari penderita penyakit jantung koroner? Di sini saya mengambil beberapa contohnya, yaitu yang pertama nyeri dada atau yang sering disebut dengan angina, yang kedua yaitu keringat dingin, yang ketiga yaitu mual atau muntah, dan yang keempat yaitu mudah lelah. Berikutnya yaitu faktor resiko dari penyakit jantung koroner, yaitu yang pertama usia lanjut atau lansia, yang kedua yaitu merokok, karena dalam rokok terdapat kandungan nikotin yang dapat menyebabkan penyempitan arteri dan kandungan karbon monoksida yang dapat merusak pembuluh darah. Yang ketiga yaitu memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kadar lemak darah yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu memiliki trauma mental atau stres psikologis yang berat dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner ini, yaitu yang pertama mengatur pola makan yang sehat, yang kedua yaitu berhenti merokok, yang ketiga yaitu menghindari stres, yang keempat yaitu dengan olahraga teratur. Di sini kita dapat melakukan olahraga dengan olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Dan yang keempat yaitu dengan mengonsumsi antioksidan dengan tujuan untuk menangkap radikal bebas yang ada dalam tubuh kita yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan. Antioksidan ini dapat kita peroleh dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengendalian atau pengobatan terhadap penyakit jantung koroner ini yang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama mengonsumsi obat penurun kolesterol, yang kedua mengonsumsi obat pengencer darah untuk melarutkan darah yang tersumbat, yang ketiga yaitu mengonsumsi obat penurun tekanan darah, yang keempat yaitu dengan melakukan operasi seperti operasi bypass jantung atau pencakokan pembuluh darah arteri di jantung. Dan untuk obat-obatan atau pengkonsumsian obat ini dapat kita lakukan sesuai dengan dosis yang sudah diberikan. Baiklah, berikutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penyakit stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah yang mengalir ke otak mengalami gangguan atau berkurang yang diakibatkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah yang mengalir ke otak menyebabkan otak mengalami kekurangan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga menyebabkan sel-sel yang ada pada area otak tersebut mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh sel tersebut yang sudah rusak menjadi tidak berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik lagi. Baiklah, berikutnya yaitu penyebab dari penyakit stroke. Di sini saya mengambil beberapa, yaitu yang pertama adalah hipertensi, yang kedua kebiasaan merokok, yang ketiga penyakit jantung, dan yang keempat yaitu obesitas. Baiklah, berikutnya saya akan menampilkan gambaran dari prevalensi penyakit stroke yang berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk di atas umur 15 tahun berdasarkan masing-masing provinsi yang berada di Indonesia di tahun 2018. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa penderita penyakit stroke yang tertinggi terdapat pada penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dan penderita penyakit stroke yang terendah terdapat pada penduduk di Provinsi Papua. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari penyakit stroke. Yang pertama yaitu sering kesemutan atau kram tanpa sebab. Yang kedua yaitu sakit kepala atau vertigo ringan. Yang ketiga, tiba-tiba susah untuk menggerakkan mulut atau sulit untuk berbicara. Yang keempat yaitu lumpuh sebelah atau sebagian dari tubuh. Yang kelima,
yaitu mendadak pikun dan cadel. Yang keenam yaitu kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Berikutnya yaitu faktor risiko dari penyakit stroke. Faktor risiko di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang kedua faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang bagian pertama, faktor risiko yang dapat dimodifikasi diantaranya yaitu hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Berikutnya, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Selanjutnya yaitu pencegahan dari penyakit stroke. Di sini saya mengambil beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari penyakit stroke. Yang pertama yaitu untuk tidak merokok, yang kedua tidak mengonsumsi minuman-minuman keras, dan yang ketiga menghindari diri dari bahan pengawet pada makanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang terakhir yaitu pengobatan dan pengendalian dari penyakit stroke. Nah, cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan obat-obatan yang sudah diberikan, yang kedua melalui operasi bedah. Tetapi semua pasien yang mengalami penyakit stroke ini tidak harus untuk menjalankan operasi bedah, dikarenakan tergantung kepada seberapa banyak atau seberapa besar jumlah penggumpalan darah yang terjadi di luar pembuluh darah di otak. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu dengan pengobatan terpadu di unit stroke akut. Dan pada pengobatan terpadu ini dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan terapi-terapi yang disarankan untuk dilakukan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai kedua penyakit ini. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.